Demokrasi kita sangat tidak baik-baik saja. Gak ada yang nyangka ya. Tempo kan pasti ngelihat perubahannya. Dari yang disebut Time sebagai a new hope sampai ke sekarang sebagai orang yang kita anggap merusak demokrasi. Kan Tempo ngelihat progresnya. Di tengah-tengah proses itu muncullah presiden baru. Menurut lo, itu akan berlanjut ke Pak Prabowo? Atau ada peluang untuk Pak Prabowo mengubah ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan mendengar percakapan antara Pandji Pragiwaksono dan juga salah satu jurnalis Tempo yaitu Mas Pram ya. Nah di sini Pandji Pragiwaksono menanyakan kepada beliau mengenai tentang demokrasi yang ada di tanah air. Nah bagaimana pendapat dari Mas Pram? Sangat menarik penjelasannya dan saya untuk dilewatkan ya. Nah bagaimana statementnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Demokrasi kita sangat tidak baik-baik saja. Tapi silakannya adalah sebagian orang kita tidak, atau mungkin sebagian besar orang kita tidak peduli. Tidak peduli atau tidak sadar? Bisa jadi tidak sadar juga ya. Atau mereka ya itu berpegangan pada agenda atau narasi-narasi yang sudah disusun sedemikian rapi yang kemudian mereka anggap sebagai kebenaran. Itu terjadi di komunitas di sekitar gua juga kok. Gimana orang masih memuja-muja Jokowi gitu, menganggap dia sebagai presiden terhebat gitu loh. Dan lain-lain ya oke ya orang boleh punya persepsi itu silakan saja, tapi jangan abaikan fakta bahwa kemunduran demokrasi kita luar biasa pada masanya Jokowi. Ini sudah diulas berkali-kali juga oleh Tempo, oleh majalah Tempo juga di sikap opininya gitu ya. Kerusakan yang luar biasa besar gitu. Itu sudah terjadi pada masa Jokowi. Gak ada yang nyangka ya. Tempo kan pasti ngelihat perubahannya. Dari yang disebut Time sebagai a new hope sampai ke sekarang sebagai orang yang kita anggap merusak demokrasi. Kan Tempo ngelihat progresnya. Di tengah-tengah proses itu muncullah presiden baru. Menurut lo, itu akan berlanjut ke Pak Prabowo? Atau ada peluang untuk Pak Prabowo mengubah ini semua? Ngebalikin ini. Loh, kan saya kan cuma nanya di sini Mas Pram. Saya cuma nanya. Gerak dulu. Iya gerak dulu. Kalau gue lihat ya, gue bukan seorang pengamat politik gitu ya. Juga bukan orang yang tahu banget lah soal nilai-nilai demokrasi dan lain-lain. Gue hanya praktisi saja dan melihat kecenderungan gitu berdasarkan apa yang terjadi 10 tahun ini dan juga yang terjadi belakangan ini. Gue melihat pada Prabowo ya, gue harus bilang bahwa gue sendiri sulit untuk percaya bahwa akan lebih baik pada masa Prabowo. Kenapa? Apa indikator yang membuat lu ngelihat itu? Sebagai orang yang meliput sejumlah berita, emang apa yang membuat lu berpendapat seperti itu? Satu, kita lihat dari proses dia terpilih. Proses terpilihnya. Proses terpilihnya di situ ada cawe-cawe Jokowi. Ya. Dia maju dengan melanggengkan politik dinastinya Jokowi. Dia memberikan karpet merah juga untuk Gibran. Itu saja sudah kesalahan besar. Itu. Dan kalau hitung-hitungan kami di Tempo, Prabowo itu tanpa ada Gibran juga tetap menang. Iya. Iyalah, siapa lagi? Gitu loh. Kalau hitung-hitungannya ya, karena lawannya waktu itu oke katakanlah dengan 3 ini gitu. Ini kan analisis warung kopi aja sebenarnya waktu itu. Prabowo tanpa Gibran akan tetap menang waktu itu. Kenapa? Karena kalau sampai putaran kedua suaranya Anies maupun suaranya Ganjar, siapapun maju ke putaran kedua gitu ya, atau siapapun yang tidak maju ke putaran kedua, pendukungnya pasti akan lari ke Prabowo. Lalu pendukung Ganjar tidak akan mau mendukung Anies. Pendukung Anies juga tidak akan mau mendukung Ganjar, pasti akan larinya ke Prabowo. Jadi hampir pasti dia menang. 99% dia menang lah. Jadi sebenarnya nggak butuh ada Gibran.
penegasan nih. Iya. Apalagi dengan politik dinasti. Apalagi dengan kemudian penggunaan lembaga negara. Ya, dan kita melihat rusak banget. Tatanan demokrasi kita tuh rusak. Tentu ini akan menimbulkan perdebatannya. Tapi udahlah, faktanya kita lihat. MK. Ya kan, terus kemudian Anwar Usman diberikan sanksi. Itu MK. Terus kita lihat DPR seperti apa. Kita melihat lagi deh, lebih jauh lagi. Yang lain-lain ya. KPU deh. Penyelenggaraan demokrasi kita untuk apa? Untuk pemilu. Ahut-ahutan, Pak. Gue ngeliput pemilu itu dari 2009 dan gue melihat ini menurut gue the worst. Ya, ada kesan bahwa KPU justru pasang badan ya untuk Prabowo Gibran. Itu sebenarnya bukan kesan ya, itu udah banyak banget buktinya gitu. Ya kan gue ngapain kena UU ITE, gue ngomong diduga. Diduga ya, oke. Ya kita melihat seperti itu dan kemudian sekarang waktu pilkada kita pada dua faktor ini aja lah, nggak usah berbicara yang lain-lain dulu. Pilkada, kita lihat keberpihakan presiden. Ya, lu juga udah ngomong waktu itu, masuk presiden libur hari Minggu gitu kan, bahwa Prabowo tidak lagi menjabat presiden pada hari Minggu gitu ya. Itu kan jabatan melekat dan kalau dia memang ingin menegakkan demokrasi, ingin membangun demokrasi, nggak usah lu cawe-cawe gitu loh. Cuman kan kita tahu kemudian ada berbagai faktor di situ. Jawa Tengah memang menjadi salah satu kunci kemenangannya ya kan waktu itu. Bagaimana kemudian Tempo sudah mengulas penggunaan polisi secara besar-besaran dan juga bukan cuma Tempo tapi media lain. Mereka mengulas keterlibatan polisi gitu, terus juga dan jangan lupa ada jaksa juga di situ, kejaksaan ya, dan lain-lain untuk menekan lawan gitu loh. Udah gila gitu loh buat gue. Ini gila banget. Lu kalau mau kompetisi ya kompetisi yang fair aja lah. Tapi kalau kemudian kita melirik ke belakang, apakah kompetisi yang fair juga berjalan 5 tahun sebelumnya? Enggak juga. Ini sudah dimulai penggunaan lembaga-lembaga negara gitu. Waktu Gibran maju deh sama Bobi, Tempo menulis juga penggunaan aparat. Ada mau yang hijau, mau yang coklat gitu, sama saja digunakan. Mau yang pejaten digunakan juga, gitu loh. Dan yang pejaten orang nggak tahu kayaknya. Mesti dijelasin. Ya adalah, ada. Udah tahu lah, penonton lo pasti pinter-pinter gitu loh. Jangan jangan menganggap mereka tidak pintar gitu loh, pasti tahu. Nah, terus ini terjadi dan diulangi lagi lagi. Sekarang ini diulangi lagi nih 2024 untuk pilkada. 2029 kalau nggak diulangin lagi, aduh, potonglah leher Panji lah di situ lah, jangan potong ini potong leher gue. Tapi emang banyak orang memprediksi itu. Udah pasti, kalau gue mah udah yakin gue 100% gitu. Jadi istilahnya udah jadi playbook. Emang gini cara main ke depannya. Iya, banget. Dan ya udah, kalau kembali lagi ke pertanyaan lo, apakah memang apa soal demokrasi? Ya kita sedang tidak baik-baik saja dan masalah kita punya kesadaran itu nggak, bahwa demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, itulah tadi obrolan yang sangat menarik ya, bahkan saking serunya dan ada beberapa poin yang bisa kita ambil sampai akhirnya saya catat ke notepad pribadi saya ya, di mana memang podcast manapun itu yang berbicara tentang hal politik itu banyak sekali hal-hal baru dan sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar menonton terus terlupakan, alangkah baiknya bila ada sesuatu poin atau pelajaran bisa kita ambil untuk keperluan kita atau menjadi informasi yang sangat penting untuk hal apapun. Nah, jadi semoga apa yang disampaikan oleh Mas Panji dan juga Mas Pram pada video kali ini bisa memberikan edukasi untuk kita semua dalam hal apapun, dalam keperluan apapun, baik untuk kepentingan politik ataupun kepentingan kita dalam berkomunikasi atau setidak-tidaknya dalam hal pergaulan ya. Sehingga dengan video-video ini di saat kita membaur dengan teman-teman kita yang sudah pastinya harus membaur ya, kita jangan sampai terpaku di sini. Itu bisa menjadi masukan untuk kita semua. Nah, jadi sampai di sini dulu dan Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.